Dalam peristiwa berdarah penculikan dan pembunuhan para Jenderal TNI AD pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang dikenal dengan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI, ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat yang jadi korban. Dalam peristiwa penculikan tersebut 3 jenderal terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. 3 jenderal lainnya bisa diculik gerombolan G30 SPKI dalam keadaan hidup-hidup. Lalu ditambah 1 perwira pertama TNI AD yakni Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, Letu Pierre Tendean, yang dibawa paksa dalam keadaan hidup. Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri berhasil selamat dari upaya penculikan. Berikut ini adalah profil singkat dari 3 jenderal TNI AD yang berhasil diculik gerombolan G30 SPKI dalam keadaan hidup lalu kemudian dibunuh di lubang buaya yang dikutip dari buku Ensiklopedia Pahlawan Nasional, yang disusun Julinar Said dan Triana Wulandari. Yang pertama Letjen Anumerta Suprapto. Letjen Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Pendidikan militernya dimulai pada Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Namun sempat terputus karena mendaratnya tentara Jepang di Indonesia. Kemudian pada masa pendudukan Jepang Suprapto mengikuti latihan-latihan yang disediakan untuk para pemuda. Ia mengikuti kursus pada Pusat Latihan Pemuda dan kemudian bekerja pada Kantor Pendidikan Masyarakat. Lalu pada awal kemerdekaan Indonesia Suprapto aktif dalam usaha merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Suprapto kemudian memasuki TKR di Purwokerto dan ikut dalam pertempuran di Ambarawa sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Dalam dinas kemiliteran ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Suprapto juga pernah menjadi staf Angkatan Darat di Jakarta, lalu dipromosikan menjadi salah satu Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera di Medan. Setelah itu diangkat sebagai Deputi 2 Menteri, Panglima Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Sampai kemudian PKI berencana untuk membentuk Angkatan Kelima. Letjen Suprapto adalah salah satu pimpinan TNI AD yang menentang keras rencana PKI itu. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari Suprapto yang saat itu masih berpangkat Maijen diculik dan dibunuh oleh segerombolan tentara G30 SPKI. Jenazahnya ditemukan di daerah Lubang Buaya dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang kedua, Letjen Anumerta S. Parman. Jenderal Parman lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang S. Parman bekerja pada jawatan Kempeitai. Dia pernah ditangkap karena dicurigai Jepang, tetapi kemudian dilepas kembali, bahkan dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kempei Kasyabutai. Setelah proklamasi kemerdekaan S. Parman masuk TKR. Kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Pada bulan Desember tahun 1949, dia diangkat sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Kemudian menjadi Kepala Staf G dan mendapat tugas belajar pada Military Police School di Amerika Serikat tahun 1951, kembali ke tanah air. S. Parman ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Lalu pada tahun 1959 diangkat sebagai Atase Militer Republik Indonesia di London, Inggris. 5 tahun kemudian diserahi tugas Asisten 1 Menteri, Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai perwira intelijen yang berpengalaman S. Parman banyak mengetahui usaha-usaha pemberontakan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari Mayor Jenderal S. Parman diculik oleh gerombolan G30 SPKI dan dibunuh di Lubang Buaya. Mayatnya ditemukan di daerah Lubang Buaya. Kemudian ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang ketiga Maijen Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Sutoyo lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang Sutoyo mendapat pendidikan pada Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta. Kemudian menjadi pegawai negeri pada kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sutoyo memasuki TKR bagian kepolisian. Akhirnya menjadi anggota Korps Polisi Militer. Sutoyo pernah diangkat menjadi ajudan kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi kepala bagian organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Setelah itu Sutoyo Siswomi Harjo berturut-turut menjadi Kepala CPM Yogyakarta.
dan Komandan CPM Detasemen 3 Surakarta. Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer 1954 dan tahun 1956 Asisten Atase Militer Republik Indonesia untuk Inggris. Setelah mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, di Bandung, Sutoyo diserahi tugas sebagai pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Pada tahun 1961, ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Ketika gerakan 30 September meletus, Sutoyo diculik dan dibunuh oleh gerombolan G30 SPKI. Karena termasuk jenderal yang menentang gagasan pembentukan Angkatan Kelima, Sutoyo diculik dan dibunuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi di Lubang Buaya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta.